Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam hai otomotif. Baik, saya sudah lama tidak pernah upload, sudah 1 bulan, dikarenakan garapannya iku ribet-ribet bro. Jadi ini ada motor NMAX, NMAX All ya. Nah ini kemarin mengalami trouble pada bagian piston dan blok. Akhirnya ownernya minta eh, dinaikkan untuk boringnya menjadi diameter 65. Oke. Nah, ini untuk blok yang baru diameter 65. Nah, itu kelihatan ya. Iron casting 65 mm. Oke. Jadi ini blok yang baru ya. Yang 65. Biasanya saya pernah memasang blok untuk motor Aerox ataupun NMAX itu menggunakan 63. Nah ini dia minta naik 65. Dia mengalami overheat, lampu indikator radiator hidup setelah posisi mesin mulai panas, lampu indikator hidup dan terjadi overheat. Saya cek pada bagian mesin ataupun pada bagian head. Nah, ini untuk headnya. Ternyata pada bagian pak ini dan bagian lubang pada bagian air coolant yang ada di head yang masuk ke bagian blok. Ini bloknya ada juga ya. Oke. Kalau pak yang baru dipasang di blok, lubang ini dengan pak dia presisi. Dia presisi ya. Ini presisi ya. Nah, presisi. Nah, ini presisi ya. Pokok ini presisi semua. Kalau pak ini dipasang di bloknya seperti ini, dia presisi. Untuk lubang air coolantnya itu presisi. Nah, mesin headnya. Nah, ini tak dulu. Nah, ini dia tidak presisi. Ini lubangnya di sini, sedangkan lubang arah pak dia posisinya sampai sini ya. Nah, dia posisinya sampai sini dan lubangnya itu lubang yang ada di head. Nah, batasnya itu dia sampai sini. Nah, ini juga sama. Ini sama. Nah, ini yang terjadi ketika mesin dihidupkan, terus posisi mesin mulai panas, mengalami overheat. Jadi ini saya menggunakan langkah-langkah mini budget ya. Tapi ya saya tes dulu. Nanti kalau misalkan masih tetap ya terpaksa nanti bakal saya bawa ke tukang bubut ya untuk di dealing untuk bagian bloknya. Nanti bakal dirapikan. Tapi kalau ilmu ini nanti berhasil ya ndak usah dibawa ke tukang bubut. Jadi untuk meminimalisir pendanaan kepada orangnya, ini orangnya bro. Orangnya minta diporting bae mas, ndak duit ya wis. Ini permintaan wonge, oke. Nah, untuk pada bagian ini sudah saya cun ya. Nanti tinggal perapian. Ini sudah saya cun. Ini mau saya cek. Saya presisikan dulu. Nah, ini dia sudah presisi ya. Tadinya dia tidak presisi. Berhubung sudah saya cun, akhirnya ini sudah menjadi presisi dan tinggal perapian saja. Dan untuk yang lain juga bakal saya cun ya, saya porting pelan-pelan. Nanti
hasilnya akan saya kasih tahu. Pengepasan pada bagian lubang coolant dan pada paketnya nanti saya usahakan serapi mungkin ya. Ini proses saya masih posisi ngecun. Baik, ini setelah saya porting ya untuk lubang air coolantnya. Nah, ini sekarang sudah sesuai dengan lubang packingnya. Nah, ini sesuai ya. Oke, bisa dilihat. Nah, ini sudah saya sesuaikan. Ini juga sudah saya sesuaikan. Nah, jadi kalau sudah seperti ini habis ini mau saya cuci, saya amplas dulu sampai bersih ya, mau saya rapikan juga. Baik bro, jadi untuk bloknya ini sudah saya pasang barusan ya, dan ini tetap kita menggunakan 65. Nah, dan ini untuk pistonnya. Ini kemarin untuk pistonnya saya bubut 2 mili ya, karena bagian sini tuh nabrak ke bagian head wilayah sini. Nah, kemarin piston nabrak pada bagian sini ya. Nah, bagian bawah dengan atas. Nah, akhirnya untuk bagian pistonnya ini saya bubut 2 mili. Terus untuk lubang air coolantnya ini saya porting tadi ya, saya sesuaikan dengan packingnya. Sekarang coba saya terapkan lagi di bagian packingnya. Oke, jadi ini tadi hasil portingannya ya. Nah, ini saya sesuaikan di packingnya untuk lubang radiatornya. Ini lubang untuk sirkulasi air coolant ya. Oke, setelah ini sudah selesai, ini tadi packingnya saya semprot menggunakan cat warna hitam. Saya semprot ulang. Nah, jadi ini langsung dipasang ya. Baik bro, jadi untuk mesinnya ini sudah saya pasang ya. Untuk headnya ini, untuk water pump ini sudah terpasang, dan untuk TB ini sudah saya pasang ya, tapi ini belum saya rapikan. Dan untuk mounting, ini mounting ya. Nah, ini mounting ini dirubah ya. Nah, ini mounting kita pakai ukuran 10. Oke, jadi dari sini kita ownernya itu, pemiliknya minta ganti mounting sekalian, karena mountingnya itu yang standar dia agak pendek ya, ini dirubah menjadi 10, otomatis sepedanya itu posisinya agak mundur seperti ini, ban belakang agak mundur. Ini permintaan dari orangnya. Oke, ini untuk selebor memang sudah saya potong untuk lebar belakang. Oke, di sini saya memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan piston diameter 65 anti overhead. Nah, caranya seperti tadi, saya tune untuk lubang air coolantnya yang ada di head. Saya sesuaikan dengan packingnya, lubangnya disesuaikan. Nah, itu yang langkah yang pertama. Dan yang kedua adalah termostat ini tidak saya standarkan lagi ya,
Jadi untuk termostat ini sudah saya angkat. Nah, saya angkat di sini, saya ganjal ya. Udah kelihatan, bentar tak kasih center. Oke, itu sudah saya ganjal. Aduh, blur. Nah, itu kuning itu saya ganjal dengan menggunakan mur. Nah, saya ganjal, saya angkat termostatnya. Jadi ini sistemnya sudah tidak standar lagi untuk termostatnya, karena menyesuaikan dari diameter pistonnya 65, saya harus menggunakan cara seperti ini ya. Kalau tidak menggunakan cara seperti ini, otomatis nanti posisi mesin ini hidup, belum terlalu panas, dia akan overheat. Bisa saja kita tidak usah menggunakan termostat, kita menggunakan bypass. Bypass itu sudah tidak menggunakan termostat lagi, jadi sirkulasi air radiatornya itu masuk terus, ngisi terus di dalam blok. Kalau gitu ini termostat mau saya pasang dulu, dan habis ini mau saya isi air radiatornya, terus kita lihat bareng-bareng apakah overheat atau tidak. Oke, kalau gitu langsung saja saya pasang. Baik, ini sudah saya pasang untuk termostatnya, dan air coolnya sudah saya isikan ya di radiatornya. Sekarang tinggal kita hidupkan apakah normal, tidak overheat. Baik, ini saya hidupkan ya. Oke, kontak on. Sambil menunggu jalannya air radiator, ini belum saya tutup ya, saya tes dulu. Soalnya pas posisi temperaturnya, suhunya itu naik. Jika ini masih belum normal, maka lampu indikator akan hidup di bagian sebelah sini. Lampu indikator. Jika lampu indikator ini normal, tidak menyala sama sekali, berarti fix penyakitnya sudah terselesaikan. Diameter 65 dengan merubah lubang air coolant dan termostat dinaikkan, berarti berhasil seperti itu ya. Oke, ditunggu dulu. Baik teman-teman, jadi ini sudah saya tes dari tadi ya. Ini sampai panas. Nah, keluar asap. Ini suhu mesinnya itu sudah sangat panas sekali. Nah, untuk mesinnya sudah panas sekali. Dan untuk lampu indikatornya normal, dia tidak hidup. Nah, alias posisi overheatnya itu sudah hilang. Jadi untuk NMAX ini alhamdulillah dia sudah tidak overheat lagi. Dari tadi ini sudah saya panasin ya, ini sudah sangat panas sekali. Dan juran knalpot sama bagian in atas itu sudah saya porting ya, porting polish, yaitu porting tipis-tipis, menyesuaikan dari klepnya juga. Soalnya untuk klepnya ini masih menggunakan yang standar, klep standar, noken A standar, cuman saya porting polish. Dan untuk pistonnya sudah 65. Nah, berarti untuk cc nya ini sudah naik ke 195
ataupun kalau digandakan bisa mencapai 200 untuk naik cc-nya. Kalau standarnya kalau nggak salah itu 155. Jadi ini sudah naik ke 200 cc untuk motor NMAX ini. Dan sekarang saya mau merapikan dulu, mau pemasangan pada bagian kabel gas. Kabel gas ini mau saya pasang ya, ini tadi saya buka ya. Karena memakai mounting yang ukuran 10 lebih panjang, jadi untuk kabel gasnya itu kurang panjang seperti itu ya. Oke, kalau gitu mau saya rapikan dulu untuk motor NMAX-nya. Oke bro, jadi untuk NMAX-nya ini untuk dek cover sudah saya pasangin semua, untuk joknya sudah saya pasangin. Oke, untuk diameter piston 65 anti overhead sudah saya jelaskan tadi, dan ini mau dicoba dulu ya untuk NMAX-nya. Mudah-mudahan tidak ada kendala, soalnya pada bagian knalpot nah itu lumayan ceper ya, lumayan ceper, takut kena polisi tidur atau gimana. Nah, itu kendalanya nanti, karena untuk mountingnya orangnya minta yang ukuran 10 ya, seperti itu. Oke, kalau gitu wes tes dulu, wes tes. Ini apa? Tariannya apa? Hah? Oke, ini motornya ya. Tariannya bos, tariannya mantap, wis sip. Tariannya jengat-jengat. Jadi open loopernya seperti ini ya. Ini saya kasih open looper buat penyeimbang pada bagian injektor. Jadi untuk injektor bisa diboroskan sedikit, biar pada bagian knalpot itu tidak nembak-nembak ya, dan menyesuaikan juga pada bagian ruang bakarnya. Ya, ini open loopernya ya. Jadi kalau dikontak ini fungsi. Oke, seperti itu ya. Dan ini tinggal nunggu mika jadi seperti ini. Ini memang sengaja kita coakin karena pada bagian jok nabrak pada bagian mounting, dan terpaksa nanti kita rubah intake TB-nya menjadi ke atas seperti ini ya. Terus ini dikasih mika, ditutup mika. Oke. Nanti untuk intake-nya menggunakan kepunyaan R15. R15 kita terapkan di pada bagian NMAX ini ya, TB NMAX ini ya. Oke, jadi seperti ini. Untuk tarikannya sip. Bisa dikatakan sip untuk harian, dan pada motor NMAX ini alhamdulillah tidak terjadi overhead. Mau lampu indikator udah urip ya? Oke, berarti pada bagian lampu indikator normal, mesinnya juga tidak overhead. Berarti tutorial yang sudah saya berikan kepada teman-teman berarti alhamdulillah berhasil ya. Oke, kalau gitu saya pamit dulu. HM Otomotif, selamat malam.